Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wad dilalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Besok bawahnya baru lebih jelas. Ini doa dalam satu riwayat. Nanti itu ada 3 riwayat doa ya. Doa setelah takbir ketiga itu. Salah satunya adalah ini. Ya. Allahumma hada abduka wa ibnu abdaika kharaja min rahid dunya wa wasatiha wa hububu wa hibau fiha ila zummatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdahu la syarika. Tapi jarang kita baca doa ini ya. Jarang, ya. Yang pasti bahwa doa ini tidak pantas dibacakan ketika yang meninggal adalah nabi. Wa in kana musian. Ya, ini kalimat yang dikritik oleh Gus Baha nih. Ya nggak mungkin kan seorang nabi itu musian, orang yang jelek. Atau seorang wali atau seorang ulama besar yang dikenal kebaikannya tidak pantas membaca wa in kana musian. Apa yang diyakini bahwa itu punya kejelekan. Ya. Walaupun membaca ini ya tidak bermaksud untuk menganggap orang itu jelek gitu ya. Tapi ada riwayat lain, nanti ada 2 riwayat lagi yang dibaca dalam takbir ketiga setelah dalam sholat jenazah. Yang kita kenal itu Allahumma firlahu warhamhu dan seterusnya. Itu yang sudah populer. Ya, yang sudah populer. Tadi saya cek juga dari beberapa web itu ternyata mayoritas itu Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu. Ini kan riwayat yang jarang. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa ketika ada yang mengatakan atau berdoa mengajarkan seperti ini, oh ini ada dasarnya. Sumbernya adalah kitab Tajhib atau kitab Matan Goyah wa Takrib. Ya. Nanti di bawah itu ada hadis dari riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Turmuzi. Itu bisa dijadikan salah satu pegangan buat kita. Bahwa ketika kita membaca Allahu firlahu, oh keterangannya ada. Ketika kita baca Allahumma hada abduka wa ibnu abdaika, keterangannya ada. Atau nanti ada bahasa yang lain, ya, ada riwayat yang lain. Ya. Kemudian selanjutnya ketika di takbir keempat itu membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Panjangnya wali ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Tapi pendeknya ini aja, Allahumma la tahrimna ajrahu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa la taftina waghfir lana walaha. Ini takbir keempat. Setelah selesai baca salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Ini ada perbedaan pendapat ini. Ada yang mengatakan ketika mengucapkan salam sholat jenazah itu ada yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi assalamualaikum warahmatullah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga boleh. Ya, ada
beberapa pendapat tentang ucapkan salam ketika sholat jenazah. Nah kemudian ketika mengapankan itu fil lahdin mustaqbilal kiblah, di liang lahat menghadap kiblat. Liang lahat itu adalah apa ya? Yang berada di sisi kuburan, bukan di tengah. Yang disebut liang lahat itu yang sekarang kita disebut lubang landak ya. Itu namanya liang lahat. Jadi lahat itu adalah nahiyatil qabri, yang berada di sisi makam. Menghadap kiblat kalau kita berarti di sebelah barat. Ya. Kalau tempat lain, kalau di Madinah itu kiblat itu arah selatan. Ya, berarti menghadap ke selatan namun gitu. Kalau di kita itu berarti yang marah karena mustaqbilal kiblah. Itu. Bahkan tadi saya lupa kalimatnya ya. Yang buat kita itu liang lahat, yang bukan liang lahat itu bukan dari golongan kami. Jadi maksudnya bukan orang Islam itu ya tidak menggunakan liang lahat yang di tengah, kayak peti atau apa. Jadi kalau kita itu umat Islam itu adalah menggunakan liang lahat, yang kalau orang kampung bilang lobang landak. Nah nanti itu dikatakan wa yudja'u, wa apa namanya, wa yudja'u, ditidurkan miring, ya. Jadi tidur miring begitu tuh. Nah ini yang sering kesalahan kita, bukan kesalahan, keliru ya. Wa yusallu min kibali ra'sihi birifkin. Kita kalau nguburin jenazah diturunin dari mana biasanya? Depan ya? Begitu ya? Itu nggak nyunah itu. Nyunah itu dari kaki. Jadi jalan gitu. Oper. Zaman dulu tuh begitu. Iya. Zaman dulu tuh begitu. Jadi keranda itu di samping makam diangkat, lalu itunya ditarik kan, terus begitu tuh diterima yang bawa terus sampai ke kepala. Dioper. Jadi mayatnya berjalan. Kalau sekarang jenazah itu dari depan. Dikasih begitu. Itu saudara nggak nyunah. Makanya lu kalau bapak ini almarhum ketika nurin jenazah itu begitu. Agak keras beliau itu, agak keras ketika nurin jenazah itu jangan dari depan. Dari kaki turunin. Itu lebih mudah sebenarnya. Dan bisa diturunkan secara perlahan. Dari depan, kalau nggak kuat-kuat bisa jatuh. Iya. Apalagi ketika mengangkat itu di bawah masih ada keranda kan. Repot juga. Kerananya harus diangkat. Kedua, biasanya juga ada tanah kan yang bekas galian, agak repot. Sebenarnya kalau dalam kitab ini dikatakan wa yusallu min qibali ra'si birifkin. Ya. Jenazah itu diturunkan itu dari arah kepala, berarti kepala dulu maksudnya. Ya. Jadi keranda ada di sebelah kiri. Angkat jenazahnya, lalu turunkan. Kalaupun keranda nggak diangkat juga bisa kan, tapi lebih baik kerandanya diangkat, kurung batangnya. Jadi dari yang pertama nih, yang pegang pala, menyerahkan kepada yang sebelah kiri, terus jalan lagi ke sana sampai ke ujung. Jadi itu lebih aman sebenarnya, karena seseorang itu nggak sekaligus nerima yang di bawah. Jadi estafet lebih ringan. Tapi kalau sekaligus, apalagi kalau juga jenazahnya gemuk misalkan gede, dikipur gitu ya, kalau nggak kuat, repot. Takutnya kelepas, kesian. Ya, makanya itu. Jadi wa yusallu min qibali ra'sihi birifkin. Menurunkan jenazah itu arah kepala dengan pelan-pelan, cara lembut. Nah bahasa pelan-pelan ini kan harus hati-hati. Jangan sampai itu jenazah kemudian jatuh, ya, atau misalkan terbalik atau lain sebagainya. Kan kalau ada cerita jenazah jatuh suka dihubung-hubungkan dengan sesuatu dari jenazah. Ya. Apa namanya dulu? Rahasia ilahi. Suka dihubung-hubungkan tuh. Ya. Padahal belum tentu, karena itu adalah kelalaian dari orang yang ada di kuburan itu. Ya. Makanya kemudian dijaga.
Eh, Sebenarnya membicarakan keburukan jenazah itu dosa, kurang baik. Terlepas dari ya mungkin kalau ketika ada sinetron-sinetron nasihat itu menjadi ibroh lah buat kita. Tapi dalam kaitan ini sebenarnya bicarakanlah kebaikan dan jangan membicarakan keburukan. Ya. Nah itu kan begitu. Khawatir dari kelalaian, wah ini jenazah kenapa nih? Jadi cerita, jenazah jatuh terbalik waktu dikuburin. Kan jadinya macam-macam. Nah, gara-gara apa gitu macam-macam. Dibuatlah berita yang macam-macam. Akhirnya dari omongan kadang-kadang namanya omongan suka ditambah-tambahin. Ya kan. Padahal itu yang di bawah udah kuat banget, itu orang gak bisa jatuh, kan macam-macam jadinya. Sama yang ke bawahnya baik kagak ada anu. Makanya diajarkan dalam agama itu, dalam kitab ini, dari pala secara perlahan. Segemuk apapun tidak akan jatuh. Ya, apalagi kalau di bawah 3 orang. Dia tidak akan merasakan beban sekaligus. Beda ketika dari atas kan? Dari atas langsung. Semuanya. Apalagi kalau misalkan yang ngasih di atas itu kepaduk misalkan. Pleset, kelempar, atau ketika makamnya tinggi, nah ini repot nih. Makam misalkan kayak tadi tuh, tinggi kepala ditambah tangan segitu misalkan. Dari atas diambil begini, lah repot, pendek. Atau sama tinggi pun repot kita nerimanya. Pasti ketika begini, mayat bisa ngelosor di sini, ribuan begitu kan. Beda sama ketika di glosori ini kan begini. Kita nerima pelan-pelan, pala dulu, jalan. Terus kaki. Lomba galian tanah juga bikin repot juga ini. Iya. Ya. Boleh gitu terserah. Ya sama, ketika di depan mau begini sama. Ya. Apalagi kalau tinggi begini. Ya sama juga lah. Ini ulama ini mengatur seperti ini sudah berdasarkan perhitungan dan penelitian. Jadi sudah berdasarkan kajian yang mendalam, mana yang lebih baik. Jadi lebih baik itu. Cuman kalau di kita kadang-kadang kan repotnya itu. Karena di kuburan umum kadang-kadang nisan itu main gede-gedean. Padahal nggak boleh itu. Nggak boleh. Ya. Ada orang bikin nisan di tembok makan tempat. Udah tembok makamnya, sampingnya di keramik juga. Padahal itu hak orang lain. Buat apa namanya? Buat ziarah dan macamnya. Yang kesian kan jenazah yang di dalamnya keberatan bahasanya. Ya. Makanya bapak saya pesannya itu kalau meninggal itu jangan dibikin, bukan jangan dibikin nisan, jangan dibikin tembok, jangan dibangun apa-apa, cukup nisan aja sebagai tanda supaya anak cucunya yang nggak pernah ketemu tahu itu makamnya, namanya di situ. Pederet itu dari kakek itu cuman di pinggir aja, itu pun karena tebingan, bukan tebingan, apa namanya, tempat turun air. Memang setiap kesana itu selalu agak nggak gerus karena supaya nggak longsor, ya itu. Sebenarnya nggak boleh. Kalau makam sendiri silakan, kalau tanah sendiri silakan, karena tidak menzolimi orang lain gitu kan. Kadang ya Allah, periksa deh, lihat di beberapa pemakaman umum. Ya, kadang-kadang bukan hanya tempat persis di atasnya yang dibangun, kadang pinggirnya dikeramik juga sama dia, tambahin. Biar ziarah, kayaknya egois banget. Itu kan menzolimi orang lain, harus jadi tempat orang lain. Zolim. Karena buat kita, apalagi pemakaman umum gitu biasanya kan hanya bayar administrasi dan pemeliharaan aja kan, nggak beli tanah sebenarnya. Katanya tanah wakaf. Yang mana? Hah, kacau itu. Itu tadi tuh ada. Jadi bangun rumah tuh di pemakaman umum. Jadi warung nih, toko, depan toko udah kuburan banyak banget tuh. Ini rumah, depan pintu itu ada 3 makam. Jadi pemakaman umum, bahkan ada makam yang baru ya tadi itu yang masih diituin. Nggak tahu itu kayak gimana, kacau itu, hanya di Indonesia itu. Rumah perkampungan di pemakaman, entah pemakamannya yang keliru di perkampungan atau perkampungan yang memang menempati pemakaman. Sebenarnya kan kalau tanah wakaf nggak boleh dibangun kayak gitu. Misalkan ini wakaf tanah buat makam, nggak boleh dibangun rumah atau apa, karena wakafnya buat kuburan. Itu. Apalagi kalau tanah wakaf dijual misalkan.
bahaya lagi. Tanah wakaf buat pemakaman, kemudian sebagian tanahnya oleh ahli waris yang mewakafkan dijual. Wah itu menjual tanah wakaf itu dosanya, ya, ambil keuntungan zalim namanya. Nah kemudian di di wayud jauh fil qabri ba'da ayu amma qamatan luwabastoh. Kalau ini kan setelah kepala tambah tangan. Jadi memang agak dalam. Ya. Kecuali di tempat-tempat tertentu ya. Karena di tempat yang daerah datar biasanya itu sekian meter itu ada keluar air. Ya kan? Saya ingat dulu waktu di Blok Gerong itu banyak tinggal itu gali sumur tuh paling 1,5 meter tuh udah air. Iya karena datar rendah. Kalau kita kan di sini bikin sumur itu bisa 20 meter lebih. Jadi kalau cuma 1,5 meter maksimal 2 meter nggak bakal keluar air karena dataran tinggi. Jadi sama dataran rendah. Jadi secukupnya. Nanti kalau seumpama digali keluar air ya emang dataran rendah, akhirnya viral lagi rasa ilahi. Ya kan? Suka menambah-nambah. Gara-gara sering mancing kebanjiran gitu ya. Gara-gara sering posting banjir. Kuburannya kebanjiran. Jadi kalau dataran rendah, apalagi daerah persawahan atau dekat kali misalkan, pokoknya rendah aja. Biasanya kan cuma beberapa meter kan. Saya ingat lagi di bawah itu Blok Gerong itu sumur tuh jadi nggak pakai katrol gini ya, nggak pakai timbaan, nggak pakai kerekan, cukup pakai gayung saja. Atau kadang-kadang ember cuma dipakein tambang semeter 2 meter maksimal, lupin itu udah. Karena saking pendeknya itu nggak terlalu dalam. Ya wajar ketika tanah kayak gitu baru 2 meter buat kuburan keluar air. Ya emang tempat air. Diartiin ya. Nah ini ada perdebatan itu di Basul Masail itu tentang tanah atau kuburan yang keluar air gitu. Ya, ada yang dipindahkan ya dan seterusnya. Ada pembahasannya. Seru bahas itu. Cuman saya tidak terlalu tidak mendengarkan dari awal. Nah ini, jadi jenazah itu atau mayat itu dimiringkan atau tidur miring ya, miring ke kanan ke arah kiblat. Kemudian tuh wa yusattahul qabru. Kalau di sini datarkan, ya, didatarkan itu tidak dibikin munjung tinggi gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga pendapat yang agak ditinggikan sedikit sebagai penanda aja. Sebagai penanda. Sebenarnya kenapa di makam itu harus agak dalam? Supaya jenazah itu aman dari binatang buas. Takutnya kalau pendek cuma 50 cm, ada binatang buas digali, dimakan jenazahnya. Sebenarnya untuk menghormati, menjaga kehormatan manusia, sekaligus menjaga supaya tidak dimangsa binatang buas. Nah termasuk yang rata gitu. Jadi untuk menghindari itu. Tapi kalau dibuat gundukan itu sebagai penanda aja bahwa itu di situ ada makam gitu loh. Ya kan? Kan kalau pendek misalkan kemudian digali oleh binatang buas jadi cerita lagi. Saya ilahi lagi. Ya, jenazah dimakan binatang buas. Padahal kecerobohan yang gali yang ngubur nggak terlalu dalam gitu loh. Tuh pemakaman dekat hutan lagi kan. Ada binatang buas yang kelaparan karena mungkin jaraknya nggak terlalu dalam, penciumannya indranya kan lebih kuat. Ya kan, wah ada bau daging ini, daging manusia lagi ya, bau bangkai misalkan. Ya. Nah kalau misalkan di pemakaman umum kan khawatir kalau nggak tahu dalam tuh baunya kan bisa mengganggu. Bau bangkai itu, manusia kan baunya luar biasa. Sama dengan ya kalau kita bau bangkai gimana sih? Apalagi bangkai manusia. Nah itu biasanya penciuman seperti itulah yang mengundang binatang-binatang buas yang biasa memakan daging, apalagi tengah hutan. Nyium bau bangkai dicari bisa, ketemu digali.
Makanya biar agak dalam itu supaya baunya itu nggak keluar, kemudian tidak dimakan oleh binatang buas. Beda sama orang-orang tertentu ya, yang hafal Quran, kemudian yang perang mati syahid dalam peperangan. Ini kan jenazahnya utuh biasanya, utuh, tidak rusak sedikit pun ya. Kalau kita seminggu aja kadang-kadang sudah mulai bengkak kan tubuh kita. Ya, lama-lama perut akan pecah. Ya, karena memang sudah ada bakteri. Kemudian lama-lama daging kita, yang isi perut kita, pokoknya daging-daging semua termasuk mata dan sebagainya itu akan habis dimakan rayap binatang. Itu sudah lumrah karena memang asal kita dari manusia, tinggal tulang belulang saja. Kan kadang-kadang tulang juga habis kan? Tulang juga habis. Nah, makanya disinilah ketika manusia dikuburkan itu sebenarnya dalam rangka menjaga kehormatan manusia, karena manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad karramna bani Adam, dan sungguh kami muliakan anak keturunan Adam, yaitu manusia. Ya, jadi ini konsepnya. Jadi konsep Islam itu sebenarnya yaitu pakai liang lahat. Ya, kalau pakai petil sebenarnya itu bukan konsep Islam, gitu. Tapi kecuali darurat. Kalaupun misalkan harus pakai petil, misalkan harusnya dihadapkan miring ke arah kiblat. Gitu. Darurat ya. Darurat itu beda. Dalam kondisi normal sama darurat beda. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.